Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Hidayah dengan NIM 22029122 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Hajah Sri Elniati MA. Sekian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Fadil, silahkan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Fadil telah memimpin doa hari ini. Untuk selanjutnya, apakah anak-anak ibu ada yang nggak masuk? Ada Bu, Sapna Bu. Oh, baiklah, kalau gitu ibu absen dulu aja ya. Ya Bu. Diva Safna? Hadir. Kenapa nggak hadir? Ada yang tahu? Nggak tahu Bu, kayaknya sakit Bu. Oh, coba kita doakan semoga Safna cepat sembuh ya. Amin. Fadil Saputra, Hadir Bu. Kuria Nabila, Astiandika, Hadir Bu. Gina, Hadir Bu. Desi, Hadir Bu. Intan. Hadir Bu. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai bangun datar segitiga. Nah, ada yang ingat nggak minggu kemarin kita udah belajar tentang apa? Ingat Bu. Saya Bu. Ya, Desi silakan. Tentang bangun datar segi 4 Bu. Oke, bagus Desi. Hari ini kita belajar tentang bangun datar segitiga. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui dan menerapkan konsep jenis-jenis dan sifat-sifat segitiga serta definisi dari segitiga. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu nggak apa itu segitiga? Saya Bu. Oke, Huria silakan. Segitiga itu adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut Bu. Ada yang anak-anak ibu yang mau menambahkan lagi jawaban dari Huria? Oke, sepertinya ya benar ya yang dibilang yang dibilang Huria tadi. Aplaus dulu untuk Huria. Jadi, pengertian dari segitiga yaitu bangun datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus yang membentuk 3 sudut. Nah, seperti segitiga yang ada di gambar di layar ini. Nah, yang tadi kan Huria menyebutkan bahwa memiliki 3 sisi. Nah, ini yang apa sih yang dimaksud sisi itu? Nah, sisi yang ada di segitiga itu yaitu ketika AC ini nih ini disebut sisi AC, CB dan BA ini tuh disebut sisi. Sedangkan titik A
C dan B ini disebut titik sudut nih, titik-titik yang di ujung ini. Nah, segitiga itu juga memiliki jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Nah, setelah Ibu jelaskan mengenai pengertian segitiga, ada nggak yang bisa mencontohkan bentuk-bentuk segitiga yang ada di kehidupan kita, yang ada di sekitar lingkungan kita? Fadil, Bu. Fadil, yuk silakan. Ada lalu lintas Bu untuk segitiga. Oh iya, pintar Fadil. Ada yang bisa mencontohkan lagi? Bu, Ya, Ria. atap bangunan, Bu. Atap bangunan, oh atap rumah ya. Bu. Oke, bagus Ria. Ada lagi? Ini penggaris, Bu. Oh iya, benar Vika. Pintar sekali. Ada lagi? Belakangnya kacu, Bu. Oh kacu, oh iya ketika dilipat ya. Iya, Bu. Bagus Saya lagi, Intan. Bu. Iya Desi. Risol, Bu. Risol. Iya. Iya benar Desi. Iya ya. Ada juga yang jual risol itu bentuknya segitiga. Oke, bagus Desi. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis segitiga. Nah, segitiga itu ada jenis-jenisnya juga. Yang apa itu, Bu? Nah, kita lihat di monitor ini ada jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Nah, ini kan di sini sisi yang di sebelah kiri dan sisi yang sebelah kanan ini kan sama. Iya, benar Fadil. Ini kan ada tandanya. Nah, seperti ini diberi tanda agar menunjukkan bahwa sisinya itu sama panjangnya. Ya, ini namanya segitiga sama kaki. Iya, benar Fadil. Untuk yang kedua, segitiga sama sisi. Karena setiap sisinya itu sama. Ini kan 1, 2, 3. Ini tuh sama. Dan yang ketiga, segitiga sembarang. Kenapa dikatakan segitiga sembarang? Karena benar sekali Vika. Karena ini sisi-sisinya tuh nggak ada yang sama. Oke, untuk selanjutnya jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Nah, yang pertama itu segitiga sudut lancip. Segitiga sudutnya yang lancip tuh ada yang tahu nggak sudut lancip itu berapa derajat? Kurang dari 90. Oke, pintar Vika. Dan selanjutnya yaitu yang kedua segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu dilambangkan seperti ini. Berapa biasanya derajat siku-siku itu? 90 derajat. Oke, bagus anak-anak ibu semua. Yang ketiga yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul itu besaran sudutnya itu lebih dari 90. Nanti sih ini itu. Sifat-sifat segitiga. Yang pertama yaitu jumlah panjang dua sisinya pasti lebih dari panjang sisi ketiga. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya tuh ini ketika panjang A ditambah B itu pasti hasilnya ini itu lebih besar dari C. Makanya dapat dikatakan segitiga. Ataupun ketika A ditambah C, maka hasil A ditambah C itu lebih besar dari B. Dan juga ketika B ditambah C, maka hasilnya akan lebih besar dari A. Seperti itu. Yang kedua, sudut dan panjang sisi segitiga berbanding lurus. Apa maksudnya? Nah, maksudnya itu sudut terbesar menghadap sisi terpanjang. Nih, sudut paling besar dari segitiga itu kan kita nanti bisa ukur tuh pakai busur. Oke, pintar Fadil. Kita ukurnya pakai busur. Nah, kita lihat dari ketiga sudut ini mana sudut yang paling besar. Nah, ternyata dari segitiga ACB ini sudutnya yang paling besar yaitu sudut C. Sudut C berarti ketika dari titik sudut C ini digaris lurus ke sisi AB ini,
maka sisi AB ini merupakan sisi yang paling panjang di antara sisi-sisi yang lainnya. Nah, selanjutnya sudut terkecil menghadap sisi terpendek. Nah, tadi itu kan sudut yang terbesar menghadap sisi yang terpanjang, sedangkan sudut yang terkecil itu menghadap sisi yang paling pendek. Nah, seperti yang gambar yang di sini. Ini ketika kan segitiga CAB itu memiliki sudut yang paling kecilnya sudut A dan menghadap ke sisi CB, berarti sisi CB tersebut adalah sisi terpendek. Apakah anak-anak ibu bisa mengulang kembali yang ibu jelaskan tadi tentang jenis-jenis segitiga? Saya Bu, Oke, Intan, silakan Intan. tadi ada 3 jenis segitiga Bu. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarangan Bu. Oke, good job Intan. Tepuk tangan dulu dong untuk Intan. Ada yang bisa menambahkan? Kalau saya Bu, Oke, Desi. itu tadi itu ada segitiga berdasarkan sudutnya Bu. Ada Iya. segitiga lancip, Iya. segitiga siku-siku, dan segitiga apa satu lagi ya? Apa? Ada yang bisa menambahkan? Segitiga tumpul Bu. Oke, good job. Tepuk tangan dulu untuk Desi dan Huria. Untuk selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya kan tentukan besar sudut B pada gambar di atas. Ini segitiga apa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Intan. Sembarangan Bu. Oke, kenapa disebut segitiga sembarangan, Intan? Karena ketiga sisinya nggak ada yang sama. Oke, good job Intan. Betul ya apa yang dikatakan Intan. Nah, harus sebelum kita mengerjakan contoh soal ini, kita harus ingat berapa tadi jumlah seluruh sudut yang ada di segitiga ini. Ada yang ingat berapa jumlahnya sudut segitiga itu? 180. Oke, good job. Nah, langsung aja ya kita jawab contoh soal yang ada di proyektor. Nah, yang pertama kita beri nama segitiga ini segitiga ABC. ABC. Nah, tadi jumlah sudut segitiga itu berapa? 180 derajat Bu. 80 derajat. Nah, yang diketahui kan sudut A-nya berapa? X. Ditambah sudut B nya berapa? X tambah 15. Tambah 15. Ditambah sudut C-nya berapa? X tambah 21. 21 derajat sama dengan 180 derajat. Kita hitung ada berapa banyak X-nya? 1, 2, 3. Berarti 3X ditambah 15 derajat ditambah 21 derajat sama dengan 36 derajat. Sama dengan 180 derajat. Nah, kita pindah ruaskan 36 derajat. 3X sama dengan 180 derajat dikurang 36 derajat sama dengan 144. 144. X sama dengan 144 per 3. X sama dengan 48. Apakah ini sudah hasilnya? Belum. Yang ditanya di soal yaitu besar sudut B. Sudut B-nya berapa tadi? Kita kan tadi sudah mendapatkan nilai X-nya, maka kita substitusikan ke persamaan dari sudut B tadi. Sudut X-nya sama dengan 48 ditambah 15 derajat sama dengan
63 derajat. Jadi besar sudut B itu sama dengan 63 derajat. Nah, untuk contoh soal yang kedua itu manakah kelompok sisi di bawah ini yang tidak dapat membentuk segitiga? Sebelumnya ada yang masih ingat nggak tadi tentang sifat-sifat segitiga itu apa aja? Ya Bu, Oke, Intan, silakan Intan. jumlah panjang dua sisinya pasti lebih besar daripada jumlah panjang sisi yang ketiga, Bu. Oke, benar. Nah, jadi benar yang dikatakan Intan tadi, yaitu jumlah di sini sudah ada, yaitu jumlah panjang dua sisinya pasti lebih besar dari panjang sisi yang ketiga. Nah, jadi kita buktikan sisi yang pertama ini, sisi pertama ditambah sisi kedua, apakah dia lebih besar dari sisi ketiga atau Iya. tidak? Kita coba ya. Lebih Ya. panjang, Bu. bukan Oh lebih iya, besar. maaf ya. Terima kasih telah diingatkan Huria. Iya, Ibu. Kita ya buktikan yang A. 5 cm ditambah 8 cm. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 9 cm? 5 ditambah 8 berapa? 13. Dia lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Apakah ini bisa dikatakan segitiga? Iya. Betul. Nah, yang B 7 cm ditambah 9 cm. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 13 cm? 7 ditambah 9 16. Apakah lebih besar? Iya. Berarti ini juga dapat dikatakan sebagai Segitiga. Yang ketiga yaitu yang C. Fadil mau coba, Bu, katanya. Fadil mau coba. Ayo Fadil. Maju ke depan Fadil. Ini Fadil. 9 cm ditambah 5 cm. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 15 cm? 9 ditambah 5 cm, 9 cm ditambah 5 cm sama dengan 14 cm. Berarti dia lebih kecil dari 15 cm. Jadi tidak bisa dikatakan Segitiga. Terima kasih Fadil. Aku dulu untuk Fadil. Nah, yang terakhir ada yang mau coba? Fadil lagi. Ayo Bu. Oh Huria, ayo Huria. Masa Fadil terus? Kita gantian ya Fadil. Besok-besok kita Fadil maju lagi. Untuk yang D 6 cm ditambah 6 cm. Apakah lebih besar atau lebih kecil dari 10 cm? 6 ditambah 6 12 cm. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Berarti ini termasuk segitiga. Oke, terima kasih Huria. Iya. Dari percobaan yang A, B, C, dan D itu yang tidak termasuk yang tidak dapat dikatakan segitiga yaitu nomor C. Oke, untuk selanjutnya kan kemarin anak-anak ibu udah ibu bagi kelompok. Nah, udah duduk berkelompok kan? Sudah, Bu. Oke, bagus. Nah, ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak ibu kerjakan secara kelompok. Nah, nanti dikerjakan dalam waktu 20 menit. Silakan dibaca terlebih dahulu ya aturan-aturan yang ada di LKPD-nya. Iya, Bu. Ibu akan menilai berdasarkan hasil dari diskusi serta kekompakan dalam kelompoknya. Ibu, Iya, boleh ya. izin, Bu? Oke, boleh Intan.
Nah, jika ada yang kurang dipahami atau masih bingung, nanti bisa ditanyakan ke Ibu ya. Iya, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, Bapak. Ibu akan meminta perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Untuk yang pertama, kelompok Fadil, Bu. Kelompok Intan dulu ya. Untuk kelompok Intan perwakilannya boleh maju. Boleh, Bu Intan. Nah, diam-diam aja. Baiklah. Ibu Fadil mau tahu. Fadil, diam dulu ya Fadil. Ayo lanjutkan Intan. Baiklah, saya Intan perwakilan dari kelompok 1. Perhatikan gambar segitiga-segitiga berikut. Manakah yang merupakan segitiga sembarangan? Kami jawab gambar yang ketiga, Bu. Lalu manakah yang merupakan segitiga lancip? Kami menjawab gambar yang pertama, Bu. Selanjutnya manakah yang merupakan segitiga sama kaki? Kami menjawab gambar yang keempat. Yang keempat, manakah yang merupakan segitiga siku-siku? Kami menjawab gambar yang nomor 2, Bu. Yang kelima, manakah yang merupakan segitiga sama sisi? Kami menjawab nomor 1, gambar nomor 1, Bu. Dan manakah yang merupakan segitiga tumpul? Kami menjawab gambar nomor 3, Bu. Oke. Baik, terima kasih Intan. Apakah dari kelompok Fadil berbeda jawabannya dari kelompok Intan? Sama, Bu. Oke, berarti jawaban di kelompok Intan sudah benar ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Intan. Oke, untuk soal selanjutnya, soal nomor 2 kepada kelompok Fadil perwakilannya. B. Ya Allah. Berapa hasilnya Fadil? Jadi hasil untuk yang nomor 2, tentukan sudut lainnya. Itu sudut C yang belum diketahui, berarti sudut C adalah 75 derajat. Nah, untuk nomor 3, tentukan nilai X-nya, berarti nilai X di sini dapat 30 derajat. Oke, terima kasih Fadil. Dari kelompok Intan apakah ada perbedaan jawaban? Tidak, Bu. Sama, Bu. Oke, bagus. Berarti setelah anak ibu mengerjakan LKPD tadi, adakah dari anak-anak ibu yang mau menyimpulkan hasil diskusinya tadi atau pembelajaran kita pada
si pagi hari ini? Ada Bu. Oke, Intan, disilakan Intan. Hari ini. Ya Bu, hari ini kita belajar segitiga Bu. Segitiga itu ada 3 sisinya Bu. Terus ada tiga titik sudutnya Bu. Terus ada banyak jenisnya. Ada segitiga tumpul, segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan lain-lain Bu. Terus juga kita hari ini belajar tentang sudut segitiga Bu. Oke, bagus Intan. Tepuk tangan dulu untuk Intan. Nah, benar ya yang disebutkan oleh Intan tadi, di mana kita hari ini sudah belajar mengenai pengertian segitiga, ada jenis-jenis segitiga dan sifat-sifat segitiga. Nah, untuk memperdalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan PR. Silakan anak-anak Ibu kerjakan contoh soal-soal yang berada di LKS halaman 31 sampai 32 ya. Dikumpul di pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi keliling dan luas segitiga. Jadi jangan lupa dipelajari juga ya di rumah. Iya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian materi kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye pulang. Enggak, masih ada jam lagi. Masih ada ya, ada ibunya? Ada. Oke, makasih Bu.